Ada Pak, maksudnya yang masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan Saya terus. nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Kita berharap bulan Oktober mereka sudah bisa memperkuat timnas kita dan insya Allah akan membawa timnas kita untuk paling tidak bisa mengimbangi singa-singa Asia, dan mudah-mudahan di pertandingan berikutnya mereka bisa mampu membawa timnas kita untuk bisa memenangi setiap laga dan setiap pertandingan. Ya, striker ini senang. Dia sudah membuka diri ingin memperkuat tim Indonesia. Ya, ini striker yang tidak main-main, ini grade A. Ya, buat teman-teman ini clue yang saya kasih. Ya, spill buat teman-teman. Tapi belum bisa disebutkan siapa itu. Siapa striker tersebut. Menjadi rahasia tentunya bagi Pak Erick Thohir sebagai ketua. Lini depan melempem lawan Lebanon, Erick Thohir siapkan senjata baru. Pertandingan melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo meninggalkan catatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Meski timnas Indonesia mampu menguasai permainan, menekan dari sisi sayap, hingga menciptakan beberapa peluang, hasil akhir tetap membeku pada angka 0-0. Bukan karena tidak ada usaha, tetapi karena lini depan Garuda belum mampu memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Supporter di tribun sudah menanti teriakan gol yang bisa mengguncang Surabaya, namun hingga peluit panjang dibunyikan, yang tersisa hanyalah rasa kecewa bercampur bangga. Timnas Indonesia memang tampil disiplin, namun ketajaman di kotak penalti lawan masih belum terlihat. Inilah titik lemah yang kini menjadi sorotan besar, terutama menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dalam laga itu, sejumlah skema serangan sebenarnya berjalan mulus. Umpan terobosan dari lini tengah, pergerakan sayap yang lincah, hingga crossing silang berkali-kali berhasil dilepaskan. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tentu tidak tinggal diam. Ia menyadari bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki skuad yang makin kuat di banyak posisi. Lini belakang sudah terisi oleh nama-nama berpengalaman seperti JIZS, Jordi Amat, hingga Kevin Dix. Lini tengah pun semakin solid dengan keberadaan gelandang kreatif yang bisa membangun serangan dengan ritme cepat. Namun, posisi striker murni masih menjadi masalah besar. Erick pun mulai menyiapkan langkah strategis. Bukan sekadar menambal lubang dengan pemain seadanya, melainkan mencari sosok predator yang benar-benar bisa menjadi pembeda. Langkah besar itu adalah naturalisasi penyerang kelas dunia. Dari berbagai nama yang muncul, ada dua yang kini berada di garis terdepan, Joël Pirou dan Victor Gyökeres. Joël Pirou, penyerang asal Belanda yang saat ini berkarir di Inggris, dikenal sebagai penyerang dengan naluri gol tinggi. Postur tubuhnya yang kuat berpadu dengan ketenangan saat berhadapan dengan kiper membuatnya menjadi mesin gol yang konsisten di klub. Pirou bukan sekadar pencetak gol, melainkan juga pemain yang mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya. Kehadiran Pirou di lini depan timnas Indonesia akan memberi dimensi baru. Ia bisa menjadi target man sekaligus penyelesai serangan cepat. Saat lawan bertahan rapat seperti Lebanon, Pirou akan menjadi kunci yang bisa membuka kebuntuan. Setiap bola liar di kotak penalti berpotensi menjadi gol jika berada di kakinya. Bagi Indonesia yang sudah lama mendambakan striker murni kelas dunia, nama Joël Pirou terdengar seperti jawaban atas doa panjang supporter. Nama lain yang tidak kalah mencuri perhatian adalah Victor Gyökeres. Striker asal Swedia ini tampil gemilang di kompetisi Portugal bersama Sporting CP. Gyökeres bukan hanya pencetak gol ulung, tetapi juga penyerang modern yang bisa turun menjemput bola, berduel fisik, dan memimpin lini depan dengan agresivitas tinggi. Jika Pirou dikenal dingin dan klinis, Gyökeres adalah sosok yang penuh tenaga dan pantang menyerah. Ia bisa menjadi mimpi buruk bagi bek lawan karena kecepatannya, kekuatan tubuhnya, serta kemampuan menyelesaikan peluang dari berbagai situasi. Bayangkan Gyökeres mengenakan seragam merah putih, berdiri di kotak penalti, menerima umpan matang dari sayap atau gelandang kreatif Indonesia, kombinasi itu terasa menakutkan. Jika proses naturalisasi berjalan mulus,
hadirnya Joel Piru dan Victor Gyökeres akan mengubah wajah timnas Indonesia secara drastis. Lini depan yang sebelumnya tumpul akan berubah menjadi mesin gol yang menakutkan. Erick Thohir tentu tahu, kehadiran mereka tidak hanya menambah kualitas di lapangan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri seluruh skuad. Pemain seperti JIZ atau Kevin Dix yang selama ini bekerja keras menahan gempuran lawan akan merasa lebih tenang, karena mereka tahu di depan ada striker yang bisa mengubah peluang kecil menjadi gol. Gelandang kreatif seperti Tom Haye atau Marcelino Ferdinand juga akan semakin bersemangat, sebab setiap umpan yang mereka lepaskan memiliki peluang besar untuk berbuah gol. Lebih jauh, naturalisasi ini bukan hanya soal teknis. Ini adalah simbol bahwa Indonesia serius mengejar mimpi besar tampil di Piala Dunia. Dunia akan menoleh, menyadari bahwa Garuda tidak lagi hanya tim kejutan, melainkan tim dengan kekuatan nyata yang siap bersaing di level tertinggi. Di tribun, kabar tentang Piru dan Gyökeres mulai menjadi perbincangan hangat. Suporter membayangkan betapa megahnya lini serang timnas dengan kehadiran mereka. Saat ini, meskipun masih sebatas rencana, imajinasi itu sudah membakar semangat baru. Lagu-lagu dukungan semakin keras dinyanyikan, seakan ingin menyambut kedatangan striker baru yang akan memperkuat Garuda. Namun, ada pula kesadaran bahwa proses ini tidak mudah. Naturalisasi membutuhkan waktu, persetujuan, dan kesiapan administrasi. Tetapi melihat rekam jejak Erick Thohir, banyak yang percaya semua bisa terwujud. Kegigihan Erick membawa pemain keturunan sebelumnya menjadi bukti nyata. Hasil imbang lawan Lebanon menjadi alarm keras, Indonesia butuh striker kelas dunia. Dan kini, dengan dua nama besar di radar, harapan itu semakin nyata. Jalan menuju Piala Dunia memang panjang, penuh rintangan, dan penuh lawan tangguh. Namun, dengan Piru dan Gyökeres di lini depan, segala kemungkinan bisa terbuka. Timnas Indonesia bukan lagi sekadar peserta, melainkan calon penantang serius di Asia. Lini belakang kokoh, lini tengah kreatif, dan lini depan tajam, inilah formula yang bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Pertandingan melawan Lebanon telah memperlihatkan satu hal penting, tanpa striker tajam, semua upaya bisa sia-sia. Erick Thohir memahami itu, dan ia sedang menyiapkan kejutan besar. Dua nama kini menjadi sorotan, Joel Piru dan Victor Gyökeres. Jika keduanya benar-benar berseragam merah putih, maka cerita besar sepak bola Indonesia akan memasuki babak baru. Lini depan yang dulu melempem akan berubah menjadi senjata pamungkas. Garuda akan terbang lebih tinggi, lebih gagah, dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah, benar-benar menginjakkan kaki di Piala Dunia. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, sejatinya hanyalah laga uji coba FIFA Matchday. Namun, suasana di lapangan jauh dari kata persahabatan. Banyak yang menilai, laga tersebut menjadi cermin bagaimana lawan mencoba menguji mental dan fisik Garuda sebelum memasuki babak kualifikasi Piala Dunia. Tidak sedikit pula yang menduga, Lebanon tampil dengan misi terselubung, membuat langkah timnas Indonesia terganggu, bahkan kalau bisa, gagal menembus ajang paling